Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sari Dianti dengan NIM akhir 074. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki kekayaan budaya. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun berbeda-beda budayanya, masyarakat Indonesia tetap satu jua, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda itu sampai sekarang masih terus dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tercinta. Sebagai salah satu janji dalam Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa lahir dengan latar psikologis bahwa pemiliknya adalah bangsa yang sama-sama pernah terjajah dan tertindas, sehingga ingin bersatu agar menjadi bangsa yang kuat. Untuk itu dirasakan perlunya alat pemersatu yang dijunjung dan dimiliki bersama, yaitu bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya hingga kini, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah dikuatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Dengan kedudukan bahasa Indonesia yang sudah kokoh dasar hukumnya itu, seharusnya nasib kehidupannya pun kokoh di kalangan masyarakat Indonesia. Namun tidak demikian faktanya di lapangan, sebab bila dicermati tampak bahwa fungsi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat pemiliknya kini banyak yang mulai tergeser oleh bahasa asing. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesungguhnya akan tetap terhormat jika bangsa Indonesia sebagai pemiliknya mampu bersikap positif terhadapnya. Sikap positif itu akan menempatkan bangsa ini pada status yang lebih bermartabat. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menghormati dan bangga terhadap kekayaan bangsa. Namun demikian, upaya pemartabatan yang diusung melalui politik bahasa nasional ini tampaknya tidak senantiasa sejalan dengan realitas yang ditemukan dalam masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Mereka seolah-olah melakukan pemberontakan terhadap bahasa Indonesia yang pada gilirannya baik secara sadar ataupun tidak justru melemahkan bahkan merusak martabat bahasa Indonesia itu sendiri. Gejala alih atau ganti kode yang tidak pada tempatnya, penggunaan kata atau frasa bahasa asing yang berlebihan, penciptaan bahasa gaul, pembuatan kebijakan yang salah kaprah merupakan sejumlah contoh yang bisa dinisbatkan sebagai upaya pelemahan status bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia yang tertib dan teratur perlu dibina agar bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diperhitungkan dunia. Salah satu bentuk pembinaan terhadap bahasa Indonesia adalah dengan menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Pembinaan bahasa Indonesia salah satu alternatif pembinaan positif terhadap bahasa Indonesia karena pemimpin merupakan panutan masyarakat. Pengembangan bahasa Indonesia dilakukan melalui pemekaran kosakata. Pemekaran kosakata yang paling penting adalah dengan menggali potensi kosakata dari bahasa serumpun. Dalam hal ini adalah bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Dengan demikian, setiap keunggulan bahasa lokal akan menempati porsinya dalam membangun bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Dengan bersatunya seluruh wilayah Nusantara melalui sarana bahasa nasional, maka pertahanan bangsa akan semakin kokoh. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.